orang yang meminum khamr paling tidak ada 7 ancaman. Ada 7 ancaman fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wa qala alaihi salatu wassalam, man syaribal khamra saqahu Allahu min hamimi jahannam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan imam dan pengurus Masjid Al-Jihad, Bapak, Ibu-ibu, jamaah kajian rutin Jumat malam Sabtu Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali taklim ini dengan melantunkan kata pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat, inayah dan hidayahnya, sehingga langkah kaki kita begitu ringan diayunkan untuk menghadiri salah satu kewajiban kita, yaitu sholat maghrib, dilanjutkan dengan taklim dan ditutup dengan sholat isya berjamaah. Sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasul junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kita semua termasuk pengikutnya yang memantaskan diri berharap syafaatnya pada hari kiamat nanti. Amin. Jamaah sekalian, kajian kita masih melanjutkan kajian bulan yang lalu tentang asbabu su'il khatimah. Sebab-sebab seseorang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, kematian yang buruk. Di mana kita ulang kembali perkataan Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Syarhus Sudur Bihalil Mauta fil Kubur. Qala al-ulama al-asbab al-muqtadiyatu li su'il khatimati arba'atun. Para ulama menjelaskan sebab-sebab yang mengantarkan seseorang kepada su'ul khatimah, kematian yang buruk itu ada 4. Yang pertama, at-tahawun bis shalah, meremehkan pelaksanaan sholat. Kemudian yang kedua, syurbul khamri, menenggak minum-minuman keras. Kemudian yang ketiga adalah uququl walidain, durhaka pada orang tua. Dan yang keempat adalah adzal muslimin, mengganggu dan menyakiti orang-orang muslim. Pada bulan yang lalu kita sudah mengupas tuntas tentang at-tahawun bis shalah, meremehkan pelaksanaan sholat dan ancamannya di dunia dan di akhirat. Maka pada malam ini sebab yang kedua yaitu syurbul khamri, menenggak minum-minuman keras.
Kaidahnya adalah sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu disebut dengan khamr, dan setiap khamr itu dilarang, diharamkan. Apapun nama, jenis, dan bentuknya, baik yang kelas wahid, number 1, sampai yang kelas 3. Mulai dari sabu-sabu, putau, sampai yang terbawah adalah sekelas tuak, lem, dan sejenisnya. Itu semua merupakan bagian dari khamr karena memabukkan. Larangan khamr itu ada 3 tahapan, di mana Umar bin Khattab radhiyallahu an datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, bayyin lana anil khamri bayanan syafian." Ya Rasulullah, berikanlah penjelasan kepada kami, penjelasan yang jelas terkait dengan hukum khamr. Karena efek buruknya sangat terasa. Efek buruknya sangat terasa. Maka turunlah ayat 219 dari surah Al-Baqarah. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang khamr dan judi. Qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u linnas. Di dalam keduanya itu ada dosa yang besar, tetapi juga ada manfaatnya. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tetapi mudaratnya, dosa-dosanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Ya, manfaat khamr itu membuat orang fly. Makanya pada Agustusan kemarin itu banyak acara-acara yang memang didahului dengan minum khamr. Mulai dari jaranan, mulai dari jangeran dan segala macamnya itu. Kemudian lomba karaoke, itu sebagiannya minum khamr terlebih dahulu. Selama 2 tahun kita tidak memperingati 17 Agustus, begitu memperingati kebablasan. Pada mabuk. Nah, kemudian belum cukup karena masih banyak orang yang meminum khamr dan pengaruhnya sangat besar. Maka Umar bin Khattab datang lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, "Ya Rasulullah, bayyin lana bayanan syafian fil khamr." Wahai Rasulullah, berikanlah penjelasan, keterangan yang jelas terkait dengan pelarangan khamr. Kemudian Allah menurunkan surah An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat sementara kalian dalam keadaan mabuk. Jadi ada sebagian sahabat yang datang ke masjid menunaikan sholat, sementara sebelum itu mereka minum minuman khamr. Sebagaimana kita ketahui bahwa khamr bagi masyarakat Arab kala itu menjadi minuman yang sangat disukai. Bahkan anggur yang dijadikan perasannya sebagai khamr itu
mereka namakan sebagai bintul karom, sebagai putri kedermawanan. Jadi orang yang memberikan khamr itu disimbolkan dengan dermawan. Dan masyarakat Arab itu luar biasa minum khamr itu. Kemudian Umar datang lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena pengaruh khamr ini belum hilang. Ya Rasulullah, bayyin lana bayanan syafian fil khamr. Ya Rasulullah, berikanlah kejelasan tentang hukum khamr. Pelarangan khamr menjadi jelas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan tahapan yang ketiga di dalam surah Al-Maidah ayat 90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, kemudian berkorban untuk berhala, menyembelih untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, itu termasuk perbuatan najis, termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapatkan keberuntungan. Aidukhulil jannah, agar kalian masuk surga. Ketika ayat ini diturunkan, ada sebagian sahabat yang sedang minum. Sebagian sahabat di Madinah sedang minum. Kemudian Anas bin Malik keliling kota Madinah dengan mengabarkan bahwa innamal khamru qad hurrimat. Sesungguhnya khamr itu telah diharamkan. Maka orang yang mendengar berita ini, mereka menumpahkan khamr yang ada di kendi-kendi mereka, kemudian sehingga digambarkan Madinah seolah-olah menjadi banjir khamr. Jadi mereka tidak menjual khamr kembali atau memanfaatkan khamr, tidak. Tetapi mereka langsung membuangnya sampai ke akar-akarnya. Ini gambaran bagaimana para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, wabil khusus terkait dengan pelarangan khamr secara totalitas. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang meminum khamr paling tidak ada 7 ancaman. Ada 7 ancaman fid dunya wal akhirah yang akan dia dapatkan di dunia dan di akhirat. Ada 7 ancaman. Berdasarkan dalil-dalil dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, orang yang menenggak minum minuman keras, sholatnya selama 40 hari tidak diterima. Ini yang pertama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Ibnu Majah, "Man syaribal khamra wasakir." Siapa yang menenggak minum minuman keras sampai mabuk, lam tuqbal lahu salatu arba'ina sobahan. Maka salatnya selama 40 hari tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waman mata dakhalan nar, siapa yang mati dalam keadaan seperti itu, maka matinya dalam keadaan masuk neraka. Faman taba taballahu alaih, dan siapa yang bertobat,
maka tobatnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Minum lagi, sholatnya 40 hari lagi tidak diterima. Minum lagi, demikian terus. Akhirnya impas. Ancaman itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahwa khamr itu adalah merupakan kunci dari segala macam keburukan. Di dalam riwayat Al-Hakim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ijtanibu al-khamra." Jauhilah khamr. Fa innaha miftahu kulli syarr. Karena khamr itu menjadi kunci, menjadi jalan bagi setiap keburukan. Dalam riwayat yang lain Rasulullah menyebut sebagai ummul khaba'ith, bahwa khamr itu adalah sebagai induk dari dosa dan maksiat. Disebutkan dalam riwayat Nasa'i dari Utsman bin Affan radhiyallahu an yang menceritakan dulu ada seorang abid dari Bani Israel. Bani Israel, seorang ahli ibadah dijebak oleh seorang wanita pelacur. Jadi wanita pelacur ini mengirim utusan, mengirim pelayannya untuk mendatangi seorang abid. Mengatakan, majikan kami itu ingin menjadikan Anda menjadi saksi. Menjadi saksi dalam sebuah kasus ini dan itu. Kemudian begitu abid ini datang, dan begitu masuk ke rumahnya wanita pelacur ini, wanita pezina ini langsung dikunci dari dalam. Maka taulah bahwa sang abid ini dijebak. Maka sang wanita pezina tadi mengatakan, kalau engkau tidak mau menuruti kemauanku, maka aku akan menjerit dan berteriak, dan orang-orang akan memukulimu. Dan abid ini melihat di depannya, selain ada wanita pezina tadi, itu ada seorang bayi dan ada secawan anggur. Maka sang wanita pezina tadi mengatakan, engkau tidak bisa keluar dari rumah ini kecuali engkau memilih salah satu dari 3 hal ini. Maka sang abid mengatakan, kalau berzina denganmu mustahil. Kalau membunuh bayi juga sangat tidak mungkin. Maka saya memilih yang ketiga, mengambil khamr dan meminumnya. Sacawan saja, 1 cangkir saja. Ternyata jamaah sekalian, setelah sang abid ini minum khamr 1 cawan itu, akhirnya dia mabuk, dan setelah dia mabuk, dia menzinahi wanita pelacur tadi, dan setelah itu dia pun membunuh sang bayi. Inilah yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa khamr itu adalah ummul khaba'ith, induk dari segala keburukan. Kemudian dalam riwayat Hakim tadi Rasulullah menyebut, fa innaha miftahu kulli syarr. Khamr itu adalah kunci pembuka bagi setiap keburukan. Nah ini.
bagi setiap keburukan. Dan ternyata kalau kita kaji, kita adakan penelitian di Indonesia ini berapa banyak orang yang sudah terjatuh kepada narkoba yang termasuk dalam khamr itu. Banyak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sebagaimana tersebut dalam riwayat Ahmad dan Abu Ya'la, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut dalam riwayat Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahwa khamr ini merupakan salah satu perbuatan yang akan mendatangkan bencana di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Baihaqi, "Idza stahallat ummati khamsan fa alaihimud dammar." Apabila telah terjadi 5 hal dalam umatku, maka akan mendatangkan azab Allah di dunia. Akan mengundang datangnya siksa Allah di dunia. Akan mendatangkan malapetaka di dunia. Yang pertama, idza dhaharat tala'un. Apabila telah terjadi saling nyumpahi, saling melaknati. Pemerintah melaknati rakyatnya, rakyatnya melaknati pemerintahnya. Kalau ini sudah terjadi, bencana akan datang. Kalau kiai sudah nyumpahi murid-muridnya, santri-santrinya, dan santri-santrinya sudah nyumpahi ustadz dan kiainya, tunggu bencana datang. Kalau suami sudah melaknati istrinya dan istrinya sudah melaknati suaminya, tunggu bencana datang. Kalau antar kabilah, antar suku, antar keluarga sudah saling melaknati, itu hal yang mengundang datangnya azab Allah di dunia. Kemudian yang kedua, wasyaribul khumur. Apabila umatku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah menenggak minum minuman keras dan efeknya sangat buruk. Ibnu Rajab Al-Hambali pernah menceritakan dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam yang menukil dari Syekh Abdul Aziz bin Abi Ruwad. Suatu saat Syekh Abdul Aziz bin Abi Ruwad ini mentalkin orang yang dikenal rajin ke masjid. Begitu ia sakit, ditalkin, "Qul la ilaha illallah." Ucapkanlah la ilaha illallah. Kemudian yang ditalkin tadi, yang dikenal orang yang rajin ke masjid, mutaraddidun fil masjid, justru mengeluarkan kata-kata yang mengagetkan, yang mengejutkan. Bukan kalimat la ilaha illallah yang keluar dari lisannya, tetapi yang keluar dari lisannya adalah ana kafirun bima taqul. Aku kafir terhadap apa yang kamu ucapkan, yaitu la ilaha illallah. Sehingga Syekh Abdul Aziz bin Abi Ruwad ingin membuka tabir rahasia kenapa si fulan ini yang mutaraddidun fil masjid, rajin ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah dan yang lain, begitu ditalkin kalimat la ilaha illallah justru dia mengingkari.
Kemudian dia bertanya kepada orang dekatnya dan dari sana terjawab apa yang menjadi rahasia itu. Jadi di akhir malam pada saat orang lain istirahat, pada saat orang lain menghidupkan malam dengan qiyamul lail, nah si fulan ini menghidupkan lilin untuk menenggak minum minuman keras. Sehingga akhir ucapannya ana kafirun bima taqul, aku mengingkari apa yang kalian ucapkan yaitu la ilaha illallah. Maka Syekh Abdul Aziz bin Abi Ruwad mengatakan ittaqudz dzunub, jauhi dosa-dosa besar, fa innaha auqa'athu, karena dosa-dosa besar apabila dilakukan itulah yang menjadi penutup dari hidupnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga walabisul harir. Apabila kaum laki-laki itu sudah memakai pakaian sutra. Sementara pakaian sutra ini walaupun kita orang yang berada, finansial memadai, aset ada di mana-mana, tetapi bagi laki-laki di dunia tetap diharamkan. Berbeda di surga nanti. Nah, maka ketika laki-laki sudah memakai sutra, itu sebagai sebab yang mendatangkan azab Allah di dunia. Datangnya gempa, banjir, dan sejenisnya. Kemudian yang keempat, wattakhadul qiyan. Orang yang menjadikan biduanita sebagai penghibur. Ini mungkin sudah banyak ini. Acara-acara pesta itu sudah menghadirkan organ tunggal. Yang biduanitanya itu sudah melenggak-lenggok enggak karuan. Apabila ini terus tersebar, itu bisa mengundang datangnya azab Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kemudian waqtafar rijalu birrijal wan nisa'u bin nisa'. Laki-laki yang mencukupkan pasangannya dengan laki-laki dan perempuan yang mencukupkan pasangannya dengan perempuan. Artinya apabila telah menyebarnya gay dan lesbi. Itulah 5 hal yang apabila telah diperbuat oleh umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengundang datangnya azab Allah Subhanahu Wa Taala di dunia, bencana dan malapetaka. Termasuk khamr. Kemudian yang ke berapa? Yang kelima apa keberapa? Yang keempat. Yang keempat. Di dunia akan mendapatkan laknat dari Allah dan Rasul-Nya. Ini ancaman berikutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut dalam riwayat Ahmad dan Abu Ya'la, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, la ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fil khamri asyrah. Ada 10 orang yang akan dilaknati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikutuki, didoakan jauh dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Terkait dengan khamr ini ada 10 orang. Artinya semuanya kena. Siapa saja ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Siapa saja ya Anas bin Malik yang menceritakan ini? Yang pertama adalah asiroha.
orang yang membuat khamr, yang memerasnya. Kemudian yang kedua, wa mu'tasiraha, orang yang minta dibuatkan, orang yang memesan. Kemudian yang ketiga, wasyaribaha, wasyaribaha, orang yang meminumnya, orang yang meminumnya, yang menenggaknya. Kemudian yang keempat, wahamilaha, orang yang membawanya, baik dengan kendaraan atau dengan kedua tangannya, mengantarkan kepada orang yang memesan, yang membawa khamr kena laknat Allah dan Rasulnya. Yang kelima, wal mahmulata ilaih, orang yang minta dibawakan, yang nelpon, yang mesan, tolong dibawakan ke sini, diantarkan ke sini. Yang minta dibawakan itu terkena laknat Allah dan Rasulnya. Yang keenam, wasaqiyaha, tidak membeli, tidak menjual, tetapi hanya sekedar menuangkannya, yang melayani. Artinya yang dagang-dagang itu walaupun gak minum, gak apa, hanya sekedar menuang, terkena termasuk pramugari-pramugari yang ada di pesawat-pesawat yang menyediakan khamr. Dulu waktu saya berangkat ke Riyadh dengan pesawat Colombo, itu ada air yang sangat indah. Bukan jus, bukan yang lain, tapi warnanya indah betul. Saya bertanya, ini apa ini? Ternyata dengan isyarat dia mengatakan ini adalah khamr. Dan ternyata memang orang-orang India yang naik itu banyak yang memesan itu, minuman khamr, pada mabuk. Kemudian yang berikutnya adalah waba'iaha, orang yang menjualnya. Orang yang menjualnya itu juga terkena laknat Allah dan Rasulnya, yang menjual khamr. Walaupun dia tidak minum, tidak apa-apa, tapi dia sekedar menjual, mencari keuntungan. Kemudian wa akala thamanaha, orang yang memakan untungnya. Artinya orang yang mengambil keuntungan dari penjualan khamr, baik dia sebagai perantara, pembawanya atau yang lain. Artinya dia mengambil faedah dari khamr itu, dia mendapatkan laknat Allah dan Rasulnya. Wal mushtari laha, kemudian orang yang membeli. Orang yang membeli juga mendapatkan laknat Allah dan Rasulnya. Wal mushtara lahu, dan orang yang minta dibelikan, yang memesan. Nah ini, itu ada 10 orang yang terlibat dalam khamr yang mendapatkan laknat Allah dan Rasulnya. Yang jarang-jarang ada dosa besar yang mendapatkan laknat Allah semacam ini. Artinya sangat-sangat besar pengaruhnya. Kemudian yang ke-5. Yang kelima apa yang keenam? Yang kelima apa yang keenam, ibu-ibu? Yang kelima. Yang kelima, nanti pada hari kiamat
kepada orang yang meminumnya itu akan disediakan air panas di dalam neraka jahanam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut dalam riwayat Al-Bazzar, man syaribal khamra, siapa yang menenggak minum minuman keras, saqahullahu min hamimi jahannam, maka Allah akan memberikan minum kepadanya air yang panas, air yang mendidih di dalam neraka jahanam, yang kualitas panasnya, didihannya itu 70 kali lipat dari air yang mendidih di dunia. Kita di dunia saja minum air yang mendidih mungkin akan merusak lidah dan yang lain, sehingga apabila lidahnya sudah rusak, tidak lagi kita bisa membedakan antara sate yang asli dengan sate yang palsu. Sate yang asli itu sate kambing atau sate ayam, sate palsu itu sayur terong. Kemudian yang ke-6, akan diberikan air minum dari sungai yang bernama Tinatul Khobal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut dalam riwayat Muslim dan Nasa'i, kullu muskirin haramun, setiap yang memabukkan itu diharamkan. Wa inna indallahi ahdan, dan ada perjanjian di sisi Allah Subhanahu wa taala, liman yasrabul muskir, bagi siapa yang minum minuman yang memabukkan, an yasqiyahullahu taala min tinatil khobal, Allah akan memberikan minum kepadanya dari tinatul khobal. Qalu ya Rasulullah wa ma tinatul khobal, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa tinatul khobal itu? Qal, Rasulullah menjawab, araku ahlil nar au as-saratu ahlin nar, yaitu keringatnya penghuni neraka atau perasan keringatnya penghuni neraka. Di dunia saja kalau kita mencium keringat orang yang bau, kita sudah mabuk. Bagaimana di dalam neraka, air minumnya itu adalah keringat penghuni neraka. Ya Allah. Yang terakhir, akan diberikan minum dari sungai yang bernama Sungai Ghuwatoh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, Rasulullah bersabda dalam riwayat Ahmad, ya, salasatun la yadkhulunal jannah, ada 3 orang yang tidak akan masuk surga. Mudminul khamri, orang yang menenggak minum-minuman keras. Wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahim. Kemudian yang ketiga, wa musaddiqun bisihri, orang yang membenarkan sihir. Wa man mata mudminul khamri, siapa yang mati setelah menenggak minuman keras, saqahullahu min nahril Ghuwatoh, maka dia akan diberikan minum dari sungai Al-Ghuwatoh. Qalu wa ma nahrul Ghuwatoh, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan sungai Ghuwatoh itu? Qal, Rasulullah menjawab, nahrun yajri min furuji ahlin nar, min furujil mumisat, yaitu
sungai yang mengalir dari darah haid wanita pelacur. Yu'dhi ahlan nar rihu furujihim, di mana baunya itu akan sangat mengganggu bagi penghuni neraka. Baunya itu sangat-sangat busuk, keluar dari kemaluan orang yang berzina. Itulah di antara ancaman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia dan di akhirat bagi orang yang menenggak minum minuman keras. Demikian, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari ini semua, dan jangan sekali-kali kita mendekati dari perbuatan menenggak minum minuman khamr, karena dengan mendekati itu akan dekat untuk meminumnya. Terlebih ancamannya sangat-sangat berat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf karena sudah ditunggu oleh panitia, tidak ada ruang tanya jawab. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية جبت كالنار 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 وضية